Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda? Jumpa lagi di channel Dr. Diva ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video yang berhubungan dengan salah satu penyakit yang paling ditakuti mungkin ya bagi kaum Adam. Nah, apa itu penyakitnya? Walaupun tidak berbahaya secara medis, penyakit ini justru biasanya menimbulkan efek psikologis yang berat bagi para penderitanya. Di samping itu juga ini sangat mempengaruhi secara fungsi seksual. Nah, ingin tahu penyakit apa itu dan bagaimana cara mengatasinya? Simak videonya sampai habis dan stay tune terus di channel Dr. Diva. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah penyakit disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, apa itu impotensi atau disfungsi ereksi? Disfungsi ereksi atau impotensi adalah suatu gangguan penyakit di mana kita tidak bisa mempertahankan ereksi ya. Di mana yang dimaksud dengan ereksi adalah penis yang tegang saat hendak melakukan penetrasi ya, atau saat mendapatkan simulasi seksual. Nah, keadaan ini seringkali diderita oleh kaum yang sudah lanjut usia atau kaum pria yang sudah lanjut usia, namun tidak menutup kemungkinan juga pada kehidupan sekarang ini diderita oleh kaum yang relatif lebih muda, yaitu pria yang usianya masih muda. Nah, apa saja penyebabnya? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini berhubungan dengan faktor hormonal ya. Kita tahu bahwa seperti layaknya wanita, pria juga bisa mengalami perubahan hormonal. Misalnya pada wanita saat menstruasi, nah itu tubuh wanita akan mengalami perubahan hormonal. Nah, dalam pria itu juga bisa terjadi perubahan hormonal di mana testosteron sebagai hormon utama pria yang bertanggung jawab terhadap seksualitas pria. Bila hormon ini mengalami gangguan atau mengalami jumlah yang kurang, otomatis ini akan efek kepada kemampuan Anda untuk melakukan ereksi. Jika Anda ingin tahu makanan apa yang saya rekomendasikan untuk mengobati penurunan hormon testosteron, kalian bisa cek di link di atas itu melihat jenis makanan yang saya rekomendasikan untuk mengobati impotensi. Yang kedua, faktor risiko yang membuat impotensi adalah jika Anda sedang terkena penyakit ya. Apa saja jenis penyakitnya? Tentunya ada banyak. Saya ambil contoh misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol ya, atau misalnya Anda mengalami hipertiroid. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada seksualitas Anda, khususnya disfungsi ereksi. Nah, bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya tentunya beda sumber penyakit, beda juga treatmentnya ya. Jadi Anda harus tahu dulu apa penyakit yang menyebabkan Anda mengalami disfungsi ereksi. Cara yang paling mudah adalah Anda cukup berkonsultasi dengan dokter keluarga Anda atau dokter kesayangan Anda dan menentukan jenis penyakit yang menyebabkan disfungsi ereksi Anda. Misalnya itu disebabkan oleh darah tinggi, jadi Anda hanya cukup menurunkan tekanan darah Anda. Bila disebabkan oleh kencing manis, Anda hanya cukup untuk mengatur pola hidup dan menjaga kondisi gula darah Anda stabil. Apabila disebabkan oleh kolesterol, Anda cukup untuk menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh Anda. Yang ketiga adalah faktor psikologis, kecemasan atau stres ya. Kondisi ini paling sering diderita oleh kaum yang masih muda. Jadi jika Anda masih berusia muda, kalian masih bisa menyingkirkan faktor-faktor risiko lain dan berfokuslah pada psikologis ya. Jadi saat Anda mengalami stres, Anda mengalami depresi, Anda mengalami kecemasan, otomatis hormon-hormon di dalam tubuh Anda tidak akan seimbang. Dan apabila hormon tidak seimbang, khususnya testosteron Anda turun, otomatis seperti yang saya sebutkan tadi ya, akan terjadi gejala-gejala seperti disfungsi ereksi, kemudian gangguan-gangguan lain ya. Tapi saya fokuskan di sini bahwa apabila Anda sedang stres, itu kemungkinan besar kalian juga akan mengalami gejala disfungsi ereksi. So, jangan terlalu overthinking ya, karena hidup harus seimbang, santai saja dan berpikirlah lebih santai. Yang keempat adalah faktor kelelahan. Nah, tentunya ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Jika Anda mengalami kelelahan
otomatis penis juga tidak akan bisa ereksi secara maksimal, karena penis pun seperti bagian tubuh kita yang lain ya, memerlukan tenaga yang prima untuk ereksi. Jadi apabila Anda kelelahan, jawabannya sangat mudah, cukup istirahat yang cukup. Yang kelima, terlalu sering begadang ya. Kita tahu bahwa seperti lagunya Abang ini ya, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Bahwa begadang itu tidak ada fungsinya atau manfaatnya, justru akan memperburuk kondisi kesehatan Anda tentunya juga ya. Selain impotensi karena terjadinya perubahan hormonal ya akibat begadang, ini juga bisa menyebabkan kondisi kesehatan lain Anda memburuk, seperti Anda bisa terus-menerus mengalami insomnia, kemudian bisa terjadi darah tinggi, dan kemudian kerusakan-kerusakan bagian tubuh lain ya. Yang keenam adalah merokok. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar tentang merokok, karena di iklan dan di bungkus rokoknya sendiri sudah jelas tercantum jika Anda merokok, ada kemungkinan Anda mengalami impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda memang perokok, berhenti merokok. Jika Anda belum merokok, jangan coba-coba merokok. Yang ketujuh adalah alkohol atau minuman keras ya. Kebanyakan minuman keras itu mengandung alkohol yang cukup tinggi ya, dimana alkohol ini adalah salah satu testosteron killer. Jadi bila Anda mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi, otomatis ini akan berdampak pada kestabilan hormon-hormon Anda ya. Salah satunya hormon testosteron Anda akan turun, dan bila hormon testosteron Anda turun, seperti yang saya katakan tadi, Anda akan siap-siap mengalami disfungsi ereksi. Nomor 8 adalah kurangnya paparan cahaya matahari. Nah, bila Anda kekurangan cahaya matahari, ini secara tidak langsung akan berdampak dari converting hormon menjadi testosteron ya, karena salah satu elemen penting dalam pembentukan testosteron adalah vitamin D. Selain itu, vitamin D yang terkandung pada sinar matahari juga baik untuk kesehatan tulang, jadi saya rekomendasikan Anda untuk tidak ragu berjemur di bawah terik sinar matahari pagi. Yang ke-9 adalah cedera pada penis. Nah, ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Jika penis Anda mengalami cedera, otomatis akan ada efek samping ya, salah satunya impotensi. Jadi jika Anda pernah mengalami patah tulang penis ya misalnya, atau saat berhubungan seksual Anda mengalami selip dengan benturan yang keras, atau mungkin cedera-cedera penis lainnya, segera periksakan kondisi kesehatan Anda atau kesehatan penis Anda ke dokter Anda, karena akan diberikan treatment dan bahkan juga akan dilakukan prosedur operasi jika memang diperlukan. Nomor 10 yang terakhir adalah konsumsi steroid yang berlebihan. Nah, kita tahu bahwa banyak atlet-atlet olahraga yang sering salah menggunakan obat ini ya, terus drug abuse. Nah, ini sangat berbahaya karena steroid itu mengandung kandungan yang sangat berbahaya bagi tubuh kita jika digunakan secara berlebihan tentunya. Salah satunya adalah efeknya adalah Anda bisa mengalami disfungsi ereksi. Jadi jangan coba-coba menggunakan steroid secara sembarangan, dan lebih baik Anda konsultasikan dulu kondisi kesehatan Anda, dan jangan pernah hanya mengikuti kata-kata orang yang bisa dibilang masih awam ya, karena banyak efek samping yang timbul selain disfungsi ereksi. Salah satunya bisa berhubungan dengan jantung, gagal ginjal, gagal liver, dan lain sebagainya ya. Oke sahabat Dokter Diva, sekian video singkat dari saya kali ini. Saya harap ulasan saya yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa klik like, kalian bisa komen, kalian bisa share teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dengan video-video nantinya yang saya upload. Saya Dokter Diva, karena hidup harus tetap semangat. Stay healthy, keep smile, and ciao.